Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sirkulasi cairan tubuh, darah, sistem pertahanan tubuh, dan parameter hematologi. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Indri Hidayat, yang kedua ada saya sendiri, Azahidatul Husna Diva, yang ketiga ada Fayaz Hamam M, yang keempat ada Admira Nur Alida, dan yang terakhir ada Paramestri Anya Rasendria. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai cairan tubuh, yang kedua cairan darah, yang ketiga sirkulasi darah, yang keempat sistem imun, dan yang kelima ada parameter hematologi. Untuk cairan tubuh akan disampaikan oleh Fayaz. Cairan tubuh adalah suspensi sel-sel dalam organisme multiseluler seperti manusia atau hewan yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Cairan tubuh merupakan komponen penting dari cairan ekstraseluler, termasuk plasma dan cairan seluler. Next. Osmoregulasi. Menurut Raharjo 1980, menyatakan bahwa osmoregulasi adalah pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berjalan normal. Next. Perbandingan cairan tubuh ikan berdasarkan habitatnya. Cairan tubuh ikan pada air tawar mempunyai tekanan yang lebih besar dari lingkungan sehingga garam-garam cenderung keluar dari tubuh. Dapat dilihat pada gambar 1, garam yang keluar itu akan lebih banyak daripada airnya. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki tekanan osmotik lebih kecil dari lingkungan, sehingga garam-garam cenderung masuk ke dalam tubuh dan air akan keluar. Bisa dilihat dalam gambar kedua. Next. Pengaturan cairan pada tubuh ikan. Yang pertama ada isoosmotik atau isotonik. Kondisi di mana kadar garam atau konsentrasi cairan tubuh ikan sama dengan kadar garam lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada hiperosmotik atau hipertonik. Kondisi di mana kadar garam atau konsentrasi cairan tubuh ikan lebih tinggi daripada konsentrasi di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada hipoosmotik atau hipotonik. Kondisi di mana kadar garam atau konsentrasi cairan tubuh ikan lebih rendah daripada konsentrasi di lingkungan sekitarnya. Next. Untuk cairan darah akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Darah pada ikan mempunyai dua komponen utama, yaitu sel-sel darah yang meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit, dan juga ada plasma darah. Sel darah merah atau eritrosit cenderung mengalir lancar dalam pembuluh darah, tetapi tidak dengan sel darah putih. Banyak sel darah putih yang menempel pada dinding pembuluh darah atau bahkan menembus dinding untuk masuk ke jaringan yang lain. Fungsi darah dalam tubuh yaitu sebagai pengangkut bagi berbagai macam senyawa dan zat-zat yang diperlukan tubuh, sebagai untuk mengatur jaringan tubuh, alat pertahanan tubuh terhadap ancaman dari luar, dan juga menjaga kestabilan suhu. Next. Eritron. Eritron adalah jumlah total sel eritrosit dan sel-sel prekursornya yang tersebar luas, tetapi secara fungsional merupakan satu organ. Fungsi utama eritron yaitu mensuplai organisme dengan oksigen yang diperlukan untuk metabolisme jaringan. Selain itu, eritron tersebut mengangkut karbon dioksida, suatu gas yang juga ditransport dalam bentuk larutan dalam plasma untuk dikeluarkan dari paru-paru. Eritron dibagi dalam dua fungsional, yaitu yang pertama untuk ruang sirkulasi atau ruang darah, dan juga dapat digunakan untuk ruang medula atau pool eritropoietik sumsum tulang, di mana merupakan tempat pembentukan elemen-elemen baru berlangsung. Untuk sirkulasi darah akan disampaikan oleh Admira. Sirkulasi darah. Sistem sirkulasi darah secara umum terdapat dua perbedaan. Yang pertama ada sistem peredaran darah atau sirkulasi tertutup, di mana darah beredar di dalam pembuluh darah. Yang kedua ada sistem peredaran darah atau sirkulasi terbuka, di mana darah mengalir dalam pembuluh darah hanya satu bagian di seluruh tubuh, dan perputaran selanjutnya terjadi di dalam rongga badan saja. Sistem peredaran darah pada ikan termasuk sistem tertutup dan tunggal. Next. Organ sirkulasi darah. A. Jantung.
Jantung pada ikan terdiri dari dua ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas isthmus. Kedua ruang tersebut ialah atrium atau auricle yang berdinding tipis dan ventricle yang berdinding tebal. Ruangan ini berurutan dari belakang ke depan, yaitu ada sinus venosus, adalah ruangan tambahan atau kantung yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot. Sinus venosus berfungsi untuk menampung darah dari ductus cuvieri dan vena hepaticus, kemudian mengalirkannya ke antrium melalui katup yang disebut sinus atrial. Lalu ada atrium, adalah ruang tunggal yang dindingnya relatif tipis, terletak anterior dari sinus venosus. Next. Lalu ada ventricle. Ventricle adalah ruangan berdinding tebal berotot, menerima darah hanya dari atrium saja, dan memompakan darah melalui aorta ventral ke insang. Lalu ada conus arteriosus. Conus arteriosus merupakan bagian dari aorta ventral. Pada elasmobranchi, conus arteriosus berkembang dengan baik, tetapi tidak mempunyai bulbus arteriosus. Pada sebagian ikan teleostei, conus arteriosus sudah tereduksi menjadi suatu struktur yang sangat kecil, sedangkan bulbus arteriosus berkembang dengan baik. B. Saluran darah. Yang pertama ada arteri. Pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada vena. Pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar. Lalu ada kapiler. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Mekanisme peredaran darah ikan. Aliran darah dimulai dari jantung. Darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep, kemudian masuk ke dalam ventricle. Dari ventricle, darah akan dialirkan menuju ke conus arteriosus, kemudian menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler. Untuk sistem imun pada ikan akan disampaikan oleh para maestrianya. Sistem imun biasa dikenal dengan sistem kekebalan, yaitu mekanisme pertahanan tubuh yang berperan dalam tanggapan adanya invasi mikrobia yang akan atau telah masuk ke dalam tubuh. Sistem imun pada ikan mempunyai dua sistem pertahanan. Yang pertama ada sistem pertahanan alamiah, biasa disebut imun non-spesifik, dan yang kedua sistem pertahanan adiptif atau imun spesifik. Sistem imun non-spesifik bersifat alamiah dan merupakan pertahanan pertama tubuh dari penyakit atau patogen yang masuk. Disebut non-spesifik dikarenakan tidak hanya merespon jenis patogen tertentu. Sistem imun non-spesifik pada ikan, yang pertama ada fisik, termasuk kulit, sisik, dan lendir. Yang kedua ada humoral, ada lisozim, asam lambung, laktoferin, komplement, dan interferon. Yang ketiga ada salular, ada fagosir dan sel. Yang kedua ada sistem imun spesifik, merupakan pertahanan kedua dan dapat mengenali secara spesifik patogen atau sumber penyakit yang diartikan sebagai antigen atau butuh waktu untuk mengenalinya antigen sebelum muncul respon. Sistem imun ini adalah mekanisme kerjasama dan interaksi antara fagosit dan limfosit. Kerja sel-sel fagositik atau makrofag disebut juga antigen presenting cell, yang menyebabkan munculnya respon spesifik. Antigen presenting cell ini akan bertemu dengan sel-sel imun spesifik, yaitu sel T dan sel B. Untuk parameter hematologi ikan akan disampaikan oleh Indri Hidayat. Selanjutnya ada parameter hematologi ikan, yaitu parameter hematologi ikan merupakan studi hematologis yang merupakan kriteria penting untuk diagnosis dan penentuan kesehatan ikan menurut Hidayat et al. 2014. Parameter hematologi meliputi eritrosit, hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Yang pertama ada eritrosit, yaitu sel darah merah. Fungsi utamanya adalah untuk transport oksigen, di mana oksigen adalah hal penting bagi ikan. Ikan memperoleh gas vital ini secara langsung dari air via insang, menurut Najia et al. 2008.
Yang kedua ada hemoglobin, yaitu menentukan tingkat ketahanan tubuh pada ikan, dikarenakan hubungannya yang sangat erat dengan adanya daya ikat oksigen oleh darah. Kadar hemoglobin ikan yang normal adalah 2,0 hingga 14,0 gram desiliter menurut Bastiawan et al. 2001. Next. Yang ketiga ada parameter nilai hematokrit, yang merupakan gambaran dari proporsi besarnya jumlah eritrosit yang terdapat di dalam darah ikan. Nilai hematokrit ini dapat digunakan untuk fluktuasi jumlah eritrosit dan hemoglobin. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit yang merupakan sel darah putih, salah satu komponen darah yang berfungsi sebagai pertahanan non-spesifik yang akan melokalisasi dan mengeliminir patogen melalui proses fagositosis. Fungsi utama leukosit adalah untuk merusak bahan-bahan infeksius dan toksik melalui proses fagositosis dengan membentuk antibodi, menurut Guiton 1997. Yang terakhir ada trombosit. Trombosit berfungsi menjaga dari kebocoran pembuluh darah. Trombosit juga berperan dalam menjaga hemasitosis dan pembekuan di dalam darah. Berikut adalah daftar pustaka atau daftar referensi dari hasil diskusi kami. Dan ini ada poster dari hasil presentasi kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.